Banyak yang bilang manusia adalah tempat salah dan khilaf. Jadi sudah wajar jika seorang manusia melakukan sebuah kesalahan. Bahkan ada yang bilang nih, jika manusia tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia bukanlah manusia, tapi dia adalah malaikat. Dan temannya bukan di bumi lagi, tapi dia ada di langit. Tapi ini juga bukan berarti bahwa ada pemakluman bagi kita sebagai manusia jika berbuat sebuah kesalahan. Jadi jangan sampai kita sengaja berbuat salah kemudian beralasan wajar karena kita adalah seorang manusia. Itu akan jadi sesuatu yang salah kaprah nantinya. Jadi sebenarnya tugas kita adalah meminimalisir kesalahan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, dan itu yang benar. Dan tahukah kalian bahwa ada kesalahan-kesalahan besar dalam hidup yang dampaknya memang gak akan langsung kita rasakan, tapi ia akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita di masa depan. Dan pas banget di episode kali ini kita bakal bahas 5 kesalahan terbesar dalam hidup dan bagaimana cara kita agar terhindar darinya. Jadi tonton terus podcast ini hingga selesai biar kalian dapat jawaban lengkapnya. Sebelumnya, hai, aku Kalim dan kalian sedang mendengarkan podcast dari Inspirasi Maka, podcast paling inspiratif di Indonesia. Jika kalian mendengarkan ini dari YouTube, please bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasinya. Dan jika kalian mendengarkan ini dari Spotify, jangan lupa untuk follow Inspirasi Maka. Jadi, selamat mendengarkan. Banyak yang bilang penyesalan selalu datang belakangan, betul gak? Dan sedikit banyak pengertian itu emang betul dan ya memang kenyataannya kayak gitu. Kita sering banget bilang, andai aja aku nggak melakukan itu, andai aja aku memilih yang itu, dan bla 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 bla. Dan semua itu selalu datang terlambat ketika sudah banyak hal-hal buruk terjadi kepada kita. Tapi bagaimana jika kita bisa mengantisipasinya terlebih dahulu? Kita bisa mengerti apa yang akan membuat kita menyesal, jadi kita akan memutuskan untuk tidak melakukannya. Keren gak tuh? Dan untuk itulah kalian harus mendengarkan ini dan memahaminya, yaitu 5 kesalahan besar dalam hidup yang harus kita hindari. Yang pertama, lupa dengan waktu. Kita semua tahu bahwa waktu tidak akan pernah bisa kembali, ya kan? Jika kita melupakannya, maka kita telah kehilangan dia untuk selama-lamanya. Kalau kalian sering membatin, kok tahu-tahu udah sore, kok tahu-tahu udah pagi, kok tahu-tahu anak itu sudah besar ya? Bisa jadi kalian telah melupakan waktu yang terus berjalan sementara kalian tidak melakukan apa-apa dan kalian melupakannya. Jadi, sadarlah pada setiap detik waktu yang kamu lalui setiap hari. Menyia-nyiakan waktu berarti kamu telah kehilangan kesempatan berharga untuk selamanya. Yang kedua, tidak jujur pada diri sendiri. Oke lah, kita mungkin bisa membohongi orang-orang dengan ucapan kita. Kita bisa berpura-pura tertawa meski kita sebenarnya sedang sedih dan juga berduka. Kita mungkin bisa bilang bahwa kita kuat, padahal sebenarnya kita sangat lemah waktu itu. Tapi jangan pernah membohongi pada dirimu sendiri. Jika kamu memang tidak kuat, maka jujurlah minimal pada diri kamu sendiri. Jika kamu ingin menangis, maka menangislah. Dan jangan kamu tutup-tutupi lagi. Jangan memaksa dirimu itu kuat, karena pada jangka waktu yang lama, kamu akan kesulitan dengan dirimu sendiri nantinya. Di masa depan, kamu akan terbiasa menutup diri dan memendam semua bebanmu sendiri. Sekarang mungkin masih belum terasa ya, tapi puluhan tahun ke depan, kamu akan mulai merasakan gangguan pada hidupmu. Ya, kamu akan merasa sendirian selamanya, padahal ada banyak yang bersedia untuk memberimu bantuan. Jadi, jujurlah minimal pada dirimu sendiri. Yang ketiga, takut memulai sesuatu. Well, mungkin ini yang juga paling banyak dialami oleh banyak orang ya. Mereka selalu takut dan terus bertanya bagaimana dan bagaimana. Memang sih melangkahkan kaki pertama itu emang sulitnya ya minta ampun ya. Ada banyak sekali tanda tanya di kepala tentang bagaimana nanti jadinya, apakah berhasil atau justru akan gagal seperti yang sudah-sudah, yang akhirnya membuatmu mengurungkan niat lagi seperti yang sudah-sudah. Dan ya udah nggak mulai lagi. Di satu sisi kita mungkin iri dengan mereka yang sukses dengan usahanya. Tapi di satu sisi kita juga gagal meyakinkan diri sendiri untuk memulainya. Aku juga udah menulis dan menguraikan banyak sekali tentang topik nomor 3 ini sih di bukuku. Plus aku juga sudah siapin opsi-opsi terbaik yang bisa kalian ambil jika kalian pingin sukses memulainya. Judul bukunya adalah Tenang, Semua Pernah Salah Kok.
yang bisa kalian pesan dan beli secara offline dan online di toko buku kesayangan kalian. Jadi buat kalian yang pengen beli, kalian bisa pergi ke toko-toko atau ke marketplace kesayangan kalian dan kalian tinggal check out deh. Kalian bisa baca selengkapnya di sana. Dan yang keempat, menunda-nunda. Menunda-nunda itu awalnya adalah sebuah keputusan kita untuk tidak mengerjakan sesuatu itu real time. Padahal kita waktu itu punya cukup waktu untuk mengerjakannya. Tanpa sadar kita mengulanginya setiap waktu sampai ia menjadi sebuah kebiasaan yang kita jadi sulit untuk mengubahnya. Bahkan kebiasaan ini kadang sudah sampai menjamur ke berbagai aspek dalam aktivitasmu sehari-hari. Kebiasaan menunda itu sebenarnya juga merugikan secara nggak langsung sih. Karena sebenarnya kita telah kehilangan waktu berharga dan mengorbankan waktu lagi di masa depan yang seharusnya bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Contoh, ketika ada saudara kita yang sedang sakit parah nih, kita mungkin udah berencana untuk menjenguknya, tapi karena terbiasa bilang besok-besok aja, bisa jadi saudaramu telah meninggal terlebih dahulu sebelum kamu sempat untuk menjenguknya. Dan ini akan membuatmu menyesal seumur hidup karena kamu kehilangan dua hal, waktumu dan saudaramu. Yang kelima, berfoya-foya saat masih muda. Pernah dengar kalimat ini? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu enak banget sih kayaknya. Kayaknya sih enak banget. Kalau kalian pernah dengar, semoga kalian gak menjadikannya prinsip hidup. Kecuali kalau kalian benar-benar ingin menyesal dalam hidup kalian selamanya. Yang kalimat kedua dan ketiga masih ada relevannya sih, yang tua kaya raya dan mati masuk surga ya. Tapi jika kamu memulai dengan masa muda yang foya-foya, maka masa tua dan matimu pasti akan sengsara. Masa muda adalah waktunya untuk bekerja keras ya guys, nabung paling banyak, dan berjalanlah sejauh yang kamu bisa. Carilah ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya selagi tubuhmu masih kuat, energimu masih banyak, dan waktumu juga masih sangat luang. Percayalah ketika waktu tuamu tiba, sudah nggak banyak yang bisa kamu lakukan. Paling ya cuman duduk-duduk di rumah, ngomong cucu, dan ya gitu-gitu aja. Kamu tinggal memperbanyak ibadahmu di rumah sambil menanti takdir yang pasti datang itu tiba. Habiskan kerja kerasmu di masa muda nih kalau bisa. Simpan rasa ingin foya-foyamu sampai ia benar-benar tersimpan dan tertumpuk di antara keinginan-keinginan yang lain, sehingga ia tidak lagi bisa muncul ke permukaan dan pengen untuk diwujudkan. Dan kamu akan mendapatkan kejayaan nanti saat tuamu sudah tiba. Dan jika kamu berhasil melakukan itu semuanya, maka kamu akan mendapatkan kejayaan jika masa tuamu telah tiba. Well, jadi itu tadi 5 kesalahan terbesar dalam hidup yang bisa kita jadikan pengingat agar sebisa mungkin kita tidak melakukannya di masa depan atau saat ini. Atau jika kalian memang udah melakukan salah satunya atau bahkan semuanya, kalian masih bisa berhenti sebelum semuanya benar-benar terlambat. Jika kalian merasa dapat jawaban dan manfaat dari podcast ini, kalian boleh klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan bel notifikasinya biar kalian gak ketinggalan podcast-podcast inspiratif terbaru dari Inspirasi Maka. Well, aku Halim dari Inspirasi Maka. Terima kasih sudah mendengarkan dan bye.